Teman-teman, ini adalah Yaris baru yang baru saja diluncurkan di Indonesia pada tanggal 8 September 2020. Kenapa baru? Karena sebetulnya Yaris yang generasi terbaru itu sudah dijual di Jepang dan juga sebagian pasar Eropa ya. Dan dia sudah menggunakan platform baru TNGA. Sementara untuk yang versi Indonesia dan juga sebagian Asia Tenggara, dia hanya mendapatkan ubahan minor sih. Dan pengen tahu nggak sih apa aja yang berubah dari Yaris facelift ini? Ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita mau bahas bagian mana dulu teman-teman? Mau depan, samping, atau belakang? Depan dulu kali ya, karena ini ubahan yang paling banyak di bagian fasianya. Jadi kalau teman-teman lihat, memang lampunya kalau dulu pakai proyektor, kalau sekarang sudah pakai LED teman-teman. Ini lampu utamanya, lalu ini untuk lampu jauhnya. Sementara DRL-nya juga sekarang pindah ke bagian sini. Kalau yang dulu kan ada di bagian sini ya DRL-nya. Lalu juga desain bumper sekarang berubah jauh lebih sporty. Kalau teman-teman mungkin yang sebelumnya tahu kalau itu Yaris Joker gitu istilahnya. Kalau ini tampangnya jauh lebih sporty sih. Dengan ukuran airdam besar di bagian sini, lalu juga ada aksen-aksen merah tetap ya. Dan ini karena varian TRD Sportivo, ini ada body kit add-on-nya, lengkap dengan emblem dari TRD Sportivo. Lalu juga fog lamp-nya, kalau yang lama itu kan masih pakai fog lamp halogen ya. Kalau sekarang sudah LED semua, jadi secara tampilan memang lebih keren sih. Apalagi kalau saat malam hari. Sekarang kita ke bagian sampingnya. Di bagian samping, fendernya nggak berubah, masih sama. Pun begitu dengan peleknya, masih menggunakan ukuran 16 inci. Jadi memang secara desain juga nggak ada ubahan. Lalu untuk spionnya, kalau yang dulu itu warnanya hitam dengan aksen merahnya, kalau sekarang sudah sewarna body semua. Sisanya masih sama seperti sebelumnya. Cuman infonya memang untuk radius putar teman-teman. Ini katanya lebih kecil sekarang, nanti bakalan kita coba ya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang, coba teman-teman. Apa yang berubah dari mobil ini? Kayaknya hampir nggak ada beda ya. Tapi kalau teman-teman perhatiin lebih detail, sebetulnya kalau yang lama itu ada aksen merah di bagian sini. Kalau sekarang jadi black glossy aja, sisanya sama aja. Kayak spoilernya, ini masih warna hitam di bagian atas, lalu sampingnya warna body. Dan juga bumpernya masih sama aja. Lampu pun begitu, LED. Untuk lampu rem ada LED bar juga, sementara untuk lampu mundur dan lampu sen dia masih pakai bohlam. Nah ini untuk bukanya udah tombol elektris ya, lalu ada kamera mundur. Nah bagasinya lumayan lega sih. Dan kalau kita ngelihat, nah ini ban serepnya dia masih ukurannya sama dengan yang dipakai, jadi pakai yang full size dan pelek alloy. Jadi nggak ada yang beda-beda. Oke. Sekarang kita lihat bagian dalam, apa aja yang berubah di bagian interior. Oke, sekarang ke bagian interior. Nyalain dulu kali ya. Ini cuaca hari ini cukup cerah atau bisa dibilang sangat cerah, alias panas banget. Dan teman-teman kalau kita ngelihat desainnya memang nggak ada yang berubah ya. Cuma kalau kita ngelihat detailnya kayak ini nih, sekarang finishingnya kayak apa ya, kayak brush gitu ya, silver brush gitu, jadi lebih keren sih memang secara tampilan. Terus kalau kita lihat joknya desainnya sama, bahkan material dari fabriknya pun desainnya serupa dengan yang sebelumnya. Terus juga kalau di Yaris baru itu sekarang ada pilihan airbag yang mau 3 itu artinya di setir depan sama nih airbag ya, atau yang 7 itu artinya 4 tambahan ada di set airbag dan juga curtain airbag. Jadi teman-teman bisa pilih mau yang fitur keselamatannya paling lengkap atau yang cukup untuk 3 aja airbagnya. Dan kalau kita ngelihat fitur-fitur lainnya di sini sebetulnya nggak ada yang berubah ya. Di kanan ini masih ada beberapa tombol, engine start stop jelas sudah ada, lalu ada kontrol stabilitas, sama ada mode berkendaranya, ada Eco sama Sport. Tapi ini khusus untuk yang varian CVT. Lalu kalau di versi Thailand dia ada Toyota Safety Sense-nya.
itu kalau nggak salah lane departure alert. Nah sementara kalau yang di sini itu sama sekali nggak ada. Sih itu aja fiturnya, selebihnya sama aja dibanding yang sebelumnya. Apalagi soal akomodasi dan juga kepraktisan, kayak misalnya kompartemen-kompartemen di kanan kiri di sini itu sama semua dengan yang sebelumnya. Dan tadi saya sudah bilang kalau mobil ini punya radius putar lebih kecil dibanding sebelumnya. Nah, untuk itu langsung aja kita coba yuk. Sekalian kita coba mesin dari Yaris baru ini. Yuk ikut. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya udah bilang bahwa si Yaris baru ini dia ada perubahan dalam hal radius putar. Jadi yang sebelumnya itu radius putarnya 5,7 meter, sekarang jadi 5,1 meter. Efeknya adalah ketika kita mau parkir di ruang yang sempit atau misalnya kita mau putar balik, itu bakal lebih mudah di jalanan yang sempit. Nah ini bakal kita coba ya. Sebetulnya ini jalanannya nggak bisa dibilang terlalu sempit juga ya, karena lumayan lebar. Tapi kita coba ini sekali putar penuh tuh, ini udah langsung kita harus balas lagi tuh, udah mau langsung mepet ke trotoar ya. Jadi memang radius putarnya jauh lebih kecil sih, dan ini berdampak positif ketika tadi misalnya putar balik di ruangan yang sempit atau di jalanannya nggak terlalu lebar gitu ya. Terus untuk suspensinya ini masih sama ya. Di speed trap gitu, bantingannya memang kalau yang saya rasain memang masih lebih nyaman dibandingkan Honda Jazz yang karakternya memang sedikit lebih keras ya. Cuma itu tadi, handlingnya jadi nggak setajam si Honda Jazz. Lalu bagaimana soal mesinnya? Nah kebetulan mesinnya juga nggak diubah nih teman-teman. Jadi masih pakai 2NR dan kapasitasnya itu 1500 cc dengan tenaga 107 dk dan torsinya 140 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui CVT, dan CVT-nya ini ada virtualnya ya, 7 percepatan. Tapi memang kalau di yang CVT terutama teman-teman, ini ada mode berkendaranya kan, ada Eco, ada Sport, dan tombolnya di sebelah kanan ini. Ya kalau kita pindahin ke mode Sport, berasa sih lebih responsif aja pada akselerasinya nih. Ini masih nih. Jadi si Yaris tuh punya emergency brake signal ya. Tapi memang kalau di Yaris ini agak-agak sensitif. Padahal saya nggak rem maksimal nih misalnya ya. Tuh dia langsung nyala tuh. Hazard sih. Soal handling juga. Belum yang setajam Honda Jazz, tapi ya udah cukup enak sih menurut saya. Dan dia udah ada kontrol stabilitas, artinya kalau udah ada mau gejala agak melintir, si komputer dia bisa ngereduksi. Udah gitu remnya juga udah cakram di keempat roda, masih sama seperti sebelumnya. Nah teman-teman, itu dia review singkat saya soal Toyota New Yaris. Jadi memang ubahannya secara keseluruhan nggak banyak. Dia ubahannya paling banyak bahkan di bagian depannya aja sih, dari lampu sampai bumpernya. Tapi memang efeknya lumayan signifikan. Kalau yang dulu kan Yaris Joker gitu ya, yang agak-agak nyengir-nyengir. Kalau ini bener-bener total lebih sangar tampilannya. Dan nggak cuma tampilan eksterior dan interior yang sedikit berubah, dan juga radius putarnya sekarang sedikit lebih kecil. Oh ya, sekarang Toyota New Yaris ini hanya ada 2 varian, tipe G dan juga TRD Sportivo. Dan dari 2 varian itu ada lagi pilihan yang airbag-nya mau berapa nih? Ada yang 3, ada yang 7. Jadi pilihannya lebih banyak. Dan harganya sekarang yang paling mahal udah sampai 300 juta lebih. Atau lebih tepatnya 301,4 juta. Dan apa aja variannya serta harga detailnya teman-teman bisa lihat di sini. Dan teman-teman terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anakracer_go. Sampai jumpa.